Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala al-mukarramun wa mukarramun, para habaib, para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan barakat dari Allah Subhanahu wa taala melalui daripada wasilah antara Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga kita dapat madad dari beliau, dapat barakah, dapat manfaat, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita, keluarga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan orang-orang yang saleh. Kemudian semoga kita semuanya bisa selamat dunia akhirat maupun dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Wabil khusus mukarram wa taala al-Habib Iruni al-Kirid al-Habib Wahyudi Al-Habsyi, Habib Dayat Al-Habsyi, wakil ketua Rakyat Jawa Timur, khusus mukarram wa guru Hamid dari Martapura, kemudian khusus juga mukarram wa guru Ibrahim, guru Jarkasi, guru Abdul Jalil, guru Irsyadillah, guru Mas Kudi, dan guru Misran, dan guru Umay, dan guru Majid, guru Saifuddin, dan guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian juga wabil khusus para tokoh, yaitu ada di sini Ketua Habibie Nanti Kutai Timur, yaitu Bapak Haji Ijing atau Pak Haji Sahrianur, juga hadir kemungkinan wakil Ketua Harian Pak Idi haul langsung Masjid dan juga hadir berada. Ada di sini Pak Haji Dayat, Haji Udin ada juga masyarakat, Pak Daeng, ada juga Daeng. Nah, siapa yang sini? Pak Sidik, Pak Sidik, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, ada kawan macam-macam, ada Pak Ayub juga. Ayub, tokoh Lombok. Nah, alhamdulillah, boleh kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat taufik dan hidayah, inayah, pertolongan, rahmat karunia-Nya segala kepada kita pada kesempatan ini berkumpul di majlis taklim Rawdatul Mujahidin ini dalam rangka acara rutin, sekaligus pada malam hari ini kita mahaul, yaitu Habib Ali Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana maulidnya tiap minggu kita baca di sini, bahkan maulid beliau ini di seluruh penjuru dunia dibaca. Jadi luar biasa alamat keistimewaan yang Allah berikan kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi kalangan beliau, dakwah beliau sampai ke mana-mana. Jadi malam hari ini kita mahauli beliau, sekaligus juga mahauli Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kan bulan ini juga itu sekaligus sejarah, dan wali-wali yang lainnya semuanya juga abah guru kita sekumpul. Kita juga mahauli juga pada malam hari ini, dan guru-guru kita yang lainnya, serta ibu bapak kita Datuk Nenek Kayu kita seluruhnya juga kita akan hauli pada malam hari ini. Semoga dengan barakahnya kita mahauli ulang wali, kaum saleh, memang kita hauli dan kita upatakan kita dan arwah daripada ibu bapak kita nanti di hari kiamat dikumpulkan beserta mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menyingkat waktu, karena insya Allah pengajian ini ada 3 orang pemimpinan, jadi 10 menit aja ambil barakahnya. Ilmu tiap minggu aja, ya Allah. Jadi ceramah ini ibarat tuh iklan aja sebulannya. Allah butuh untuk ilmu, nah berkitab gitu. Kalau udah ceramah ini ibarat itu iklan, mana tuh bulan kalau iklan. Nah itu kemudian jadi sekadarnya aja. Kalau ceramah itu sekadarnya, alat dianya itu adalah menuntut ilmu, mendengar, dan menuntut ilmu itu minimal seminggu sekali sebetulnya, seminggu sekali. Nah jadi supaya
minimalnya adalah supaya majelis kita pada maha berkah, jadi mesti ada ceramah ataupun nasihat agamanya. Sebagaimana Habib Ali mengatakan, ujar beliau, tidak ada yang lebih menggembirakan hati Rasulullah SAW daripada melihat kita-kitanya atau orang-orang siapa aja, orang itu bergelut dengan menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Nah, jadi bila orang itu bergelut dengan amal dan ilmu, itu adalah orang seperti itu paling disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, semoga kita masuk orang yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dengan menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Amal sudah tadi, nah enak ilmunya pulang. Nah, namun sebelum pengajian selama ini kita mengaji dulu sedikit. Ada guru misran imam daripada Masjid Al-Faruq, Masjid Agung, kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib yang kami muliakan, para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah disebutkan oleh guru nama-nama beliau, yang kami muliakan pula para alim ulama tokoh masyarakat, wabil khusus muassasah pondok pesantren dan majelis taklim Rawdatul Mujahidin, guru kita bersama Guru Haji Muhammad Suhaimi. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat dan kita selalu mendapatkan bimbingan dan nasihat-nasihat beliau dan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru yang hadir pada malam hari ini yang sudah disebutkan nama-namanya tadi yang kita muliakan bersama, alhamdulillah juga dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, saudara kita dan sahabat kita Haji Syahlianur, Haji Izin, Ketua Perhimpunan Bubuhan Banjar. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Beliau ini bukan saja merakatkan Bubuhan Banjar, bahkan bubuhan yang lain juga, nang Tatur kah, nang Bugis kah, nang Dayak kah, apakah semuanya diayuni juga. Dan kita menyaksikan langsung di kawani di Haji Dihiriati pas benar sama-sama nantahan apilan keduanya dalam membayar ini ya, mau menjadi kawan, mau menjadi kakak. Alhamdulillah beliau nah, jadi kita doakan juga kalau Bubuhan Banjar ini dan sehat walafiat selalu, sehat terus. Insya Allah beliau sudah banyak memberikan ataupun berkontribusi untuk manfaat kebaikan orang banyak, alhamdulillah. Dan itu kita yakin menjadi amal kebaikan. Hadirin hadirat jemaah majelis taklim, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak juga semuanya, insya Allah kita semua adalah daripada ahli kebaikan, ahli mahabbah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta salawat dan cinta ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu hanya 10 menit, ini sudah 4 menitnya. Dalam ayat yang kita baca awal tadi, Allah SWT berfirman, setiap yang bernapas pasti akan menemui atau merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun pasti akan merasakan kematian. Hanya merasakan, bukan mati bertarusan. Hanya merasakan kematian sebentar, dan suatu saat akan dikembalikan lagi roh kita ke jasad kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, karena diri kita yang ada sekarang pasti akan menemui kematian, maka siapa yang selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh beruntunglah dia. Nah, yang kita haul, yang kita peringati hari wafat beliau, di antaranya pada hari ini Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, terbukti beliau orang wali, zuriat Rasulullah, orang saleh,
mahsyar sudah dirasakan kebaikan-kebaikan beliau dan diyakini oleh seluruh umat manusia bahwa beliau orang yang beruntung yang diselamatkan Allah daripada siksa api neraka dan akan masuk surga, bahkan memberikan syafaat kepada umat Rasulullah dengan syafaat dan izin Rasulullah SAW. Sehingga kita yang mulai menghadiri haul beliau, insyaallah kita dalam naungan rombongan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang berkorban, yang menginfakkan sebagian hartanya, mengorbankan tenaga dan pikirannya, semuanya bersama saja di jalan sabilillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap haul, setiap peringatan wafatnya seorang wali, kebanyakan kita adalah mengambil, istilahnya mengambil berkah, dan itu sangat baik. Tapi kita juga jangan lupa apa-apa yang berkaitan dengan masalah kematian ini harus kita ketahui, kita ingat ataupun kita pelajari. Apa saja yang berkenaan dengan kematian? Tentunya yang utama adalah bagaimana nasib kita ketika mati. Inda sakaratil maut. Ini yang perlu juga kita perhatikan banget, sehingga tidak bosan-bosannya setiap hari kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta kepada Allah dengan berkah istighfar, dengan berkah salawat, dengan berkah zikir, dengan berkah majlis ta'lim. Ya Allah, dengan keberkahan semua itu berikan kami husnul khatimah, berikan kami husnul khatimah. Ini doa yang sangat kita harapkan makbul mustajabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana kita mendapatkan husnul khatimah, berarti kita mendapatkan kebaikan akhir hayat, berarti itu adalah keselamatan kita sesudah kematian. Apa saja yang disebut dengan husnul khatimah? Husnul khatimah akhir umur kita dalam kebajikan. Apakah kita dalam menuntut ilmu? Apakah kita dalam beribadah? Apakah kita dalam keadaan syahid? Apakah kita dalam keadaan kena musibah? Itu akan disebut dengan husnul khatimah. Tapi yang paling mudah dicapai, yang paling gampang didapat, matilah dalam keadaan menuntut ilmu. Bila mana orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka disebutkan dalam suatu hadis Nabi, dia mati syahidah, dia mati hukumnya mati syahid. Apakah mesti 24 jam menuntut ilmu setiap saat? Tidak mesti. Tapi yang sejujurnya itu kita ini baginya ada pikiran menuntut ilmu. Malam arba turun menuntut ilmu. Aku berniat arba dudi berangkat pulang menuntut ilmu. Semingguan ini kita hukum menuntut ilmu. Ya dululah. Aku minta sembahyang maghrib, aku menunggu isya. Sementara menunggu isya itu hukum sama sembahyang terus ya. Padahal bukan menunggu isya. Nah, dari waktu menunggu kepada waktu selanjutnya jadwal menuntut ilmu mati malam Jumat umpamanya, malam Rabu majlis taklim, rencana malam Rabu kita pulang hadir, malam Jumat mati sini, dapat fadilah ganda. Mati dalam masa dalam niat menuntut ilmu, mati syahid, mati malam Jumat, mati syahid juga, mati kebaikan. Ngeberuntung benar. Jadi kita nampak gampang aja dituntut. Jangan putus niat. Aku punya menuntut ilmu terus. Saling sekali berat. Membawa hari-hari ya mantap tiap hari, tiap malam mantap. Malam Sabtu hadir, malam Minggu hadir, malam Senin hadir, malam Selasa hadir, malam Rabu hadir, malam Kamis hadir, malam Jumat hadir. Ternyata ada seminggu nggak belum masakan di rumah. Nyata ada kalau makan di rumah nyata
sekursi dan marah. Kalau bapak bisa makan, bapak tuh makan berkah di salin, biar ya banyak makan di salin itu makan berkah. Nah, 9 menit sudah, semua toiletnya lagi. Yang terakhir, nanti di hari kiamat, kita ini ada 3 tempat yang kita tidak ingat lagi lawan anak bini. Anak kada ingat lagi kita, bini kada ingat lagi, kawan kada ingat lagi. Ada 3 tempat yang kita lupa akan segala-galanya. Yang pertama, indal mizan. Ketika kita menghadapi timbangan amal, kita mau ditimbang apakah berat amal kebaikan, apakah berat amal kejahatan. Di situ kita akan menyaksikan neraca timbangan kanan dan kiri, timbangan amal kita sejak kita balik sampai ke mati. Yang kebaikan timbang, yang jahat ditimbang. Tegar pikiran kita, jangankan hendak berpikir apa anak bini aja kalau ingat lagi. Ketika kita sudah menyaksikan ternyata fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, begitu melihat timbang kebaikan dan berat, maka disitulah hanya ada kegembiraan. Ini timbangan yang paling berat itu paling nyaman. Ada 2, ada 3. Satu, la ilaha illallah. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Alhamdulillah kita amalkan terus di sini. Harapan sudah kita mizan kita berat timbang kebaikan. Insyaallah beradaan ashabul yamin. Yang kedua, kita juga akan lupa akan segala-galanya, lupa dengan keluarga, anak dan bini ketika kita menunggu pemberian kitab catatan. Kita ini dicatat beradaan nih, kiraman katibin, malaikat hafazah. Mulai kita balik sampai ke mati, malaikat dicatat mulai. Nang bicaranya baik dicatat, bicara jahat dicatat, perbuatan baik dicatat, perbuatan jahat dicatat, dan catatan ini akan diperlihatkan nanti di padang mahsyar. Dan akan dilihat tandanya, begitu menerima sebelah kanan maka pertanda orang ini akan selamat, tapi bila menerima di sebelah kiri maka orang itu bakal celaka, apalagi dilempar dari belakang. Nah, ketika menunggu penyerahan kitab ini juga kita tidak akan bisa mengingat keluarga siapapun. Kecuali sudah menerima catatan di tangan kanan, barulah kita akan lapar hati. Mudah-mudahan kita dapat catatan. Yang terakhir, ketiga adalah ketika sirat di bawah neraka jahanam, di sebelah sana surga. Surga Kausar dan surga. Ketika dihadapkan dengan sirat, kita hanya berpikir bagaimana nasibku menyeberang. Nah, bagaimana supaya selamat? Maka barang siapa ahli salawat, maka dia daripada ahli nur, dan barang siapa daripada ahli nur tidak akan tercebur ke dalam api neraka. Maka jadilah kita ahli salawat. Jadilah kita yang suka bersalawat, niscaya kita akan selamat meniti siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh guru kita, itu Guru Muhammad Ibrahim, yang begitu singkat tapi luar biasa padat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengingatnya dan mengamalkannya. Jadi belum teringat apa yang disampaikan oleh Ibrahim tadi, bahwa orang yang menuntut ilmu itu mati syahid. Man mata ala hadin ala mawa syahid. Orang yang mati menuntut ilmu itu mati syahid. Nah, ini jawaban semuanya. Tadi ketika bicara dengan keluarga dengan apa-apa, ketika menunggu catatan amal dengan apa-apa, ketika sudah cerita. Tapi ada orang
yang tanpa ditimbang, tanpa dihisab, dan melewati siratal mustaqim itu sekejap mata, dan dia masuk surga digairi hisab, artinya karena ada proses. Nah jawabannya jangan kemarin Guru Ansari kita datang ke sini berceramah karena umat itu Nabi terbagi 3, ada masuk surga digairi hisab, ada yang membawa dosa cuma diampuni, ada yang membawa dosa banyak segala macam, namun karena masih beriman kemudian disiksa dulu tuh pada akhirnya juga masuk surga juga walaupun disiksa dulu nomor 3. Nah nomor 1 ada masuk surga digairi hisab. Salah satunya Ujian adalah istiqamah dalam menuntut ilmu. Istiqamah menuntut ilmu. Ini kan sudah tadi menuntut ilmu mati syahid. Bila mati syahid itu mulai dikubur sudah surga. Kadang menunggu kiamat lagi mulai dikubur sudah surga. Nah tapi memang berat istiqamah dalam menuntut ilmu. Jadi nama-nama mengaji Ibrahim istiqamah, nama mengaji Umat Islam istiqamah, dan jangan sampai terjadi berpindah-pindah. Di sini 10 hari mengaji, sini 10 hari, sini 10 hari, akhirnya tinggal. Nah, jadi istiqamah, mana kan istiqamah terserah aja, mau di Mujahidin, mau di Wali Mugafar, mau di Wali Ibrahim, terserah. Nah, makin ilmunya itu istiqamah, dan istiqamah ini pada penggunaannya ya Allah, anak masuk surga tadi dia hisab. Dan ulun keingatan ceramahnya guru Wali Bucah udah yang bersama mulia Ujian Sidin menurunkan hadis ini, orang yang menuntut ilmu di Sidin mati syahid di surga, dikubur sudah bersuasana surga. Oleh karenanya sih aku pesanlah kalau dia dulu sampai aku pesan Sidin, artinya Ujian Sidin selalulah menuntut ilmu di mana ada. Kamu sudah pintar, ajarkan ilmu tuh di mana ada. Ada memilih ini mengajar lawan belajar itu sama aja untuk ilmu juga. Bukan berarti mengajar di keluar dari berkat untuk ilmu, tetap sama lawan untuk ilmu. Jadi sini supaya kita mati syahid dikubur nyaman. Nah, di manakah ada di sini? Jangan kadang menuntut ilmu. Dan mulai saat ini sini nyatakan. Jadi kami bayangin diajar di sini, di sini artinya Allah yang aku berniat menuntut ilmu sampai mati. Nyatakan di sini berniat di sini. Kamu yang ambilnya bisa dalam ini juga di mana nama di artinya seminggu sekali aja. Ada yang pun menguzur yang pulang. Nah, hanya seminggu sekali itu uzur, tidak apa ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita akan masuk pulang dan masuk surga tadi dari hisab ya Allah. Nah, insya Allah kita barataan Guru Hanif dari Martapura, Guru Ibrahim di Gang Martapura. Insya Allah kita semuanya bahagia dengan barakat kita maul Habib. Insya Allah bahagia yang bertahan. Nah ini juga Guru Hanif ini jauh-jauh dari Martapura. Kita minta nasihatnya tadi dalam 10 menit ya Allah. Karena kalau panjang dulu kami bisa katanya dan begawi dan apa segala macam jadi itu bang jadi itu aja jadi kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rabbi rahina wa qurrata ayunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan seluruh para habaib, para zuriat keturunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimanapun mereka berada, wabil khusus di majelis yang kita cintai ini. Maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pian sebarataan dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan segala rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang juga kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, para khadam majelis,
Jamaah hadirin hadirat haul Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, para guru-guru agama, Guru Ibrahim, Guru Jarkasi, Guru Jarkasi, wabil khusus Sohibul Majlis, guru kita yang kita cintai, Guru Suhaimi, mudah-mudahan Sidin panjang umur, sehat, tambah bini gak usah ulun aja, dan kita berdatang berkah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kada panjang lebar 4 menit lagi. Jadi ulun cuma membahas apa yang dibahas Guru Ibrahim, apa yang dibahas oleh Guru Suhaimi. Malam ini maaf lupa, di luar yang ulun cintai para ibu-ibu pecinta Dedek Lesti rahimakumullah. Kalau laconnya ulah keuyuhan gue baru datang Samarinda 5 jam langsung tadi ke sini. Itu kan perjuangan ulun mencari bini anum nih gitu kan sih. Kalau laconnya datang jangan menganggap. Kabul ya Guru, amin ya. Tiap bulan udah 4 tahun kena bawa bini ya. Sakit juga barangnya gue kan bawa bini. Nah jadi ujar Guru Ibrahim tadi masalah apa Guru menuntut ilmu. Disebutkan di dalam kitab Hasyiat I'anatul Thalibin karangan Syekh Abu Bakar Syato juz 1 cetakan kuning dijelaskan bahwa kalau orang menuntut ilmu tapi dia tidak paham. Ulun ini kayak suara galau nih karena seperti biasanya, bukannya ulun ini galau karena bawa bini. Ulun ini dasar keuyuhan masih ambil berkah hadir ke majelis Guru Suhaimi keganangan dosidin. Mudah-mudahan dia terus istiqomah di majelis ini. Jadi kita lanjut tadi sebagaimana yang ditulis dalam kitab Hasyiat I'anatul Thalibin juz 1 dijelaskan di situ. Seseorang mengaji tetapi dia tidak paham. Inya itu mengaji, artinya mengaji itu kada mesti paham atau kada paham. Banyak juga yang kada paham. Yang kada paham itu dua ya, kayak bisa. Aku maaf yang pertama ada sebungur, yang kedua ada kuring. Jujur kada? Jujur benar. Jadi aduh, kalau tadi kan nonton Argentina, kalah Argentina, astagfirullahaladzim. Dihajarnya Arab dia kan, nah, sekarang singkong, terus. Itu kayak anu Messi, mau kayak ulun tadi kusennya, aku kalah aja, nah iya alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, bertawaan. Jadi orang mengaji tapi kada paham, Allah Taala berikan 7 kelebihan. Alhamdulillah. Orang mengaji tapi kada paham, Allah Ta'ala akan berikan 7 kelebihan. Allahu sab'a qamatin. Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mengaji tapi dia tidak paham 7 kelebihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang paham. Yang kada paham aja dapat 7 kelebihan. Di antara 7 kelebihan itu Allah Ta'ala selama dia duduk ini mendengarkan mengaji, selama itu juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta doa Anda ulun sehat lah. Besok ulun habis ini ulun ke Masjid Sampul Irang Guru Suhaimi, Masjid Ar-Rahmah, mengisi pengajian kitab habis subuh, lalu ke sini lagi baru pulang lagi ke Wadah Bini Tuha di Margapura insyaallah. Berdoakan ya, sehat selamat. Kalau perlu banyak duit, banyak bini itu plus saja. Yang penting sehat selamat, itu intinya. Kita lanjut tadi, itu luar biasanya di antara karomah, di antara kemuliaan orang yang mengaji walaupun tidak paham, menjadi basyirah, menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang rajin mengaji tapi tidak paham. Jadi pian turun terus. Betul sekali kata Guru Suhaimi tadi masalah istiqomah. Biar kalau saya repot video nanti ada siar ulangnya di YouTube ulun, namanya Guru Hanif. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Anjay. Kakan-kakan. Jadi
Luar biasa karomahnya orang yang kada paham tapi rajin menuntut ilmu. Disebabkan kenapa? Karena jar Guru Ibrahim tadi ada azam guru. Azam itu niat balo-balo menggawi balo. Ini udah dijelaskan oleh almarhum Guru Burhan Darussalam, sidin murid Guru Bangina. Azam di sidin kita menggawi balo cuma niat dulu. Misalnya kan kita puasa, Guru saya bilang malam kita berniat sudah. Puasa belum menggawi, puasanya habis subuh, azab namanya. Lalu apa yang kami berusaha ini masalah istiqomah tadi tersebut dalam kitab lain, kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di situ ada sebuah hadis, "Ma min muslimin yusabu fi jasadihi illa amarallahu ta'ala al-malaikata uktubu li abdi fi kulli yawmin wa lailatin minal khair maka mahbusan fi wasati." Disebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir cetakan putih karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada daripada seorang muslim yang dimana seorang muslim itu Allah Ta'ala berikan mereka timpaan, berikan mereka musibah. Musibah diartikan dalam hadis lain ma asabal mu'min mimma yaqtabu. Boleh dicatat guru-guru. Sesuatu yang menimpa orang beriman daripada yang ia kada suka. Bukan hanya innalillah saja musibah. Itu namanya musibatil uzma. Ada ulun bakal dua bos. Nyebut bos mana? Burudin. Jadi kita jumpa orang ada apik. Jadi sambat bos saya nama ulama mencari orang, masya Allah. Mudah jadi bagi umur lah doakan. Jangan sidin lancinya, biar kayak bin kada lanci. Harus kayak itu kita doakan, ambil yang baiknya, maklum yang buruknya itu dia sudah. Baguru tuh jujur aja, jangan mandang kelebihan. Guru Suhaimi ini masya Allah, jangan pandang juga kekurangan sidik. Iya aja guru semul bahari guru Suhaimi. A'radul basyariyah tuh itu dia Nabi A'radul basyariyah, artinya ada sifat kemanusiaan. Nabi bisa marah, Nabi bisa senyum. Masa kita yang jauh dari kata dibandingkan dua ulama-ulama bahari jauh. Artinya kita ini banyak membuat kesalahan, jadi sekali memaklumi ya. Jangan diadu asap guru sama guru. Jadi guru suami tadi bagus benar. Nyakawa satu minggu itu diistiqomahkan satu majelis kemanakah. Sidin kada misbahkan ke majelis sidin. Artinya kemanakah itu bagus karena yang kita unting ke mata purabu, yang kita ingin capai ialah pahala istiqomah. Selama orang itu kita balik hadis tadi dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir terakhir. Selama orang itu ditimpa Allah musibah padahal dia mau mengaji malam ini tapi dia tidak dapat mengaji, turun mengaji karena apa? Karena ada halangan, entah itu sakit atau ada musibah, auzubillah katabrakan dan lain-lainnya. Nah, ada juga boleh musibah ditabrak ini. Nah, ini bahaya nih, gagal gurunya kasih pantai Joni kan nih. Bawa berani aja kan gurunya kasih, bawa tenang aja. Nah, musibah pada taat lalu ini karena kawat turun mengaji, karena kawat beribadah. Nah, ulun dari ilmu kali ini, ulun ini bukan kisah alim, bukan kisah apa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin cetakan DKI, cetakan kuning halaman 10, silakan buka. Setelah kita mau dapat ampunan malaikat, biar harus dalam keadaan suci masuk masjid. Jangan batal wudu. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 10, cetakan DKI, cetakan kuning, silakan buka. Kalau mau dapat ampunan malaikat, silakan ke masjid, tapi dalam keadaan jangan batal wudu. Kalau bisa sholat sunat di masjid atau silakan di situ apa-apa. Cuma jangan menggibah orang di masjid. Di masjid jangan nonton porno, sepala jangan menggibah orang di masjid. Berbacaan apapun sesuatu yang baik tapi dalam keadaan suci tadi. Insya Allah selama kita duduk, selama itu juga dosa kita diampuni dengan berkah ampunannya malaikat. Sama ini juga dalam kitab I'anah tadi. Selama kita duduk, selama itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, parah lagi habis sudah berwaya. Jadi, kalau orang itu diberi Allah taala halangan penyakit,
ibadku, tulislah bagi hambaku. Tulislah hamba yang kalau kau hadir nina, ini karena ada halangan. Padahal ini sudah berniat. Kalau tidak ada halangan, ini itu pasti hadir. Tulis akan ini itu hadir. Secara johirnya guru saya merah kada hadir, secara hakikatnya hadir. Mudah kita selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada gampangan. Selama dia menyatakan terus untuk mengerjakan kebaikan, tetapi suatu saat ada yang terlaksana ataupun ada yang tidak terlaksana. Nah, di sini syukur alhamdulillah biar Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kental alhamdulillah. Bamaulitan Pak Adab masuk Pak Adab itu berulah pakai rawi. Coba biar di daerah Kaltim itu masih banyak yang nggak paham. Apalagi ulun baru datang Kalbar bulan tadi. Ulun gue menyala itu aja di Pak ini manggil tuyul pengelola mana? Guru manggil tuyul, gitu lah. Yang nggak paham, orang nggak paham. Ikan manggil tuyul, tertawaan bagiannya. Karena biasa melihat pemandangan menyala itu Pak. Julun tuh wangi-wangian, tuh julun. Malaikat hadir, apalagi dupa, apalagi geharu. Nah itu jangan kada wangi. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Fathul Wahhab, man tobarihuhu zada aqluhu. Siapa yang suka berwangi-wangi mewarisakan pemintaran orangnya. Nah, mbak, bertambah pintar aja guru menambah. Namanya pintar apakah guru lah? Pintar memunguli, pintar bagaimana? Terakhir 5 detik lagi. Jadi itulah kalau kita dapat musibah, tapi kita sudah bercita-cita ingin hadir, tetapi kalau dapat hadir Allah tak tulis terus pahala kita baik. Sama aja pian nih, habis maghrib patuh baca yasin kada kawa karena ada halangan. Padahal dia kata ada halangan, ulun nah biasa apa maaf misalnya amalia ulun habis asar ada ulun kada kawa karena lagi di mobil tadi. Jangankan amalan, bahkan nonton Argentina aja kada kawa gangguan. Nah, itu ditulis Allah Subhanahu wa taala pahala ibadah kita seakan-akan kita sedang mengamalkannya. Nah, jadi tinggal situ dululah semuanya. Minta doa aja doa mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, ini amal makruh. Ini ulun ada air pengarang hati sanad ijazah dari KAI bacaannya 70 ya bawa 15.000 hadiahnya. Silakan ambilkan habis acara kalau ada yang Anda. Thank you very much semuanya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Next time kita ketemu kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh beliau, berwajib dari kuat. Jadi tentang masalah niat ini, jadi kalau kita berniat dan disitulah artinya kenapa kita balasan di apa namanya di akhirat itu kekal. Karena kita ini ada tertanam niat. Seandainya ya Allah aku hidup 1000 tahun bahkan selamanya aku tetap sembahyang, menolak, aku tetap bermajelis. Cuma oleh karena dibatasi oleh umur 60, 70, 100 mati, ya mau kada mau ada lagi aku. Cuma kan ada tertanam niatnya. Nah niat inilah yang akhirnya dibalas kekal oleh Allah Taala. Itu diniati karena diniati ulama iman pasti gitu. Perasaan selamanya hidup tetap sembahyang, selamanya hidup tetap beribadat. Makanya karena ada dorongan semacam itu, makanya di surga itu kekal balasannya. Nah apalagi mau diniati, ya Allah aku selama hidup aku tetap mengabdi karena Dia menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah. Selama aku hidup aku beribadah. Nah karena ibadah karena awal dilaksanakan ibadah semata-mata mencari kecuali mencari harta, lalu aku mencari harta tapi dia tetap ibadah. Ibadah kita berniat maka itu jelas selamanya balasannya. Nah jadi ini sedikit tambahan tentang Habib Ali bin Muhammad bin Sulaiman yang diketahui beliau ini ringkasnya lah dilahirkan yaitu pada hari Jumat 24 Syawal. Lahirnya hari Jumat 24 Syawal. Nah kemudian beliau meninggal yaitu hari Minggu. Jadi meninggal itu kada mesti hari Jumat, ya Allah
Lalu bilang Jumat ajar baik karena besar baik malam apakah, hari apakah meninggalnya oleh masalah. Beliau Habib Ali akhirnya pada waktu zuhur, beliau hari Minggu 20 Rabiul Tsani. Ya kan ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Nah kita ini sudah apa dah? Rabiul Tsani apa sih? Ya Allah. Nah Rabiul Akhir jadi kita dah. Jadi beliau wafatnya tanggal 20 Rabiul Akhir. Namun harap menyatakan bila kita ingat dan tarikhnya orang wali, maka kita beserta orang wali itu dalam surga. Mungkin mengatakan 20 Rabiul Akhir 1333. Jadi kadang-kadang mengatakan tahunnya 1 3 kali. 1 baru 3 kali katakan. 1 3 3 3 20 Rabiul Akhir, 20 Rabiul Akhir, menyatakan 20 Rabiul Akhir 1333 beliau wafat. Nah kemudian Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Sini sedikit kita membacakan tentang keadaan Sirin. Keadaan Sirin. Di sini diceritakan bahwa para petinggi negara, ulama, mursyid, hartawan, menteri, raja atau sultan tidak memperoleh kenikmatan lahir dan batin serta kenikmatan dunia dan akhirat kadang-kadang sebagaimana kenikmatan yang Allah telah berikan kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Asy'ari. Kadang-kadang presiden telah menteri dan apa, kadang-kadang orang kadang menikmatan, kadang-kadang mendapatkan nikmat yang sebenarnya. Adapun Habib Ali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sebenarnya, baik kenikmatan dunia ataupun kenikmatan akhirat. Buktinya ujar sendiri Habib Ali bin Muhammad bin Hasan itu memiliki rumah yang sangat besar. Beliau punya rumah sendiri pakai permadani yang sangat lengkap. Kebun sendiri banyak, urusan dunianya nih. Kekayaan beliau melimpah, pembantu dan pengikut yang banyak. Berbagai makanan selalu tersedia di rumah-rumah sidin, bahkan di kamar-kamar rumah sidin tersedia makanan dan minuman yang banyak. Nah ini sidin ini dunia akhirat. Nah mudah-mudahan kita barakah mahawi sidin ya Allah. Dunia akhirat juga kita bahagia, suki kaya raya kayak sidin juga. Berbagai makanan selalu tersedia di kamar-kamar. Beliau ini tiap hari memotong kambing atau hewan tak henti-hentinya. Tukang masak selalu sibuk memasak di dapur. Kadang-kadang hingga jauh malam masih ada tamu yang datang dan diberi makan terus. Yang dibalik. Kemudian kendaraan-kendaraan, nah ini kan kuda sidin, hewan-hewan lain ditempatkan di halaman beliau yang luas. Ini kenapa? Ini untuk melayani tamu-tamu tadi. Semua yang diperlukan oleh beliau dan oleh tamu-tamu tersedia dalam rumah dan sekitarnya. Nah ini kehebatannya Habib. Jadi sini dapat dunia akhirat. Nah urusan kaya dunia, kaya akhirat. Wah kalau Habib Ali ini ceritanya adalah sedih. Nah wilayah di sini itu ada di sini disebutkan bahwa Habib Ali itu beliau memberi makan orang nih, bertanggung jawab kurang lebih dalam sehari itu ada kurang daripada 150 orang tuh tiap hari. Baru datang 50 orang yang ada di ribat sidin di pondok kita dari itu belum. 50 orang yang ada di rumah sidin, 50 orang pulang yang berada di apa namanya di Anissa namanya. Jadi ibarat itu kan model kayak di pondok di tempat tujuan itu 150 itu pasti sidin jamu tiap hari. Belum tamu-tamu yang datang. Nah, kemudian kita sedikit di sini mengambil barakah untuk apa namanya mengamalkan apa daripada amalan-amalan sidin. Jadi amalan Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Asy'ari yang beliau sarankan kepada kita itu adalah diantaranya Maulid Al-Asy'ari. Jadi ternyata Maulid Al-Asy'ari Habib Ali berkata, ujar sidin ada salah seorang sahabatku. Ini kan sidin mengamalkan Maulid sidin ini sidin suram dulu, baru dilain.
Ujar Sidin, pernah suatu ketika ada sahabatku menyelenggarakan maulid. Ia juga menyediakan jamuan. Para sahabatnya yang hadir merasa sangat gembira dengan acara maulid itu. Jadi bermaulid ini dasar baik bapak pemakanan. Baik. Jadi mun kawa, mun kada kawa tadi ya, mun kawa ya Allah. Mun kawa tuh jangan makanan wadah wala. Nah, jadi kada sesuai yang jujur samaat makanan wadah itu asal cocok ya Allah. Tapi malam hari ini makanan kita kambing terikuban Allah kambing. Tidak lihat menimpa kambing alhamdulillah. Nah, ujar Sidin, tetapi ada seseorang yang kada suka dengan maulid Sidin nih. Ada orang yang kada suka dasar itu ya Allah. Ada yang senang, ada yang kada yang lain. Alhamdulillah termasuk orang yang senang lawan maulid Sidin. Malamnya ia bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada senang tadi kemana? Ke arahnya Rasulullah nih apa si orang yang kada senang tadi mimpi Rasulullah. Rasulullah menuju ke arah orang itu. Rasulullah bersama para sahabatnya. Ia bertanya, orang Nabi itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia hendak ke mana? Nah kata ini orang Islam juga, baik dan orang Palestina, ada senang. Nah lalu orang ini bertanya, wahai Rasulullah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ujar Nabi, aku dan sahabat-sahabatku ini atau kami ini hendak ke rumah si Fulan itu. Kami hendak ke rumah si Anu itu karena ia menyelenggarakan maulid malam ini. Nah, ia menyelenggarakan maulid, Nabi datang. Jadi ulang ini nak senang tadi, kami jangan minta senang karena ia menyelenggarakan maulid dan ia merasa senang denganku. Aku ujar Nabi, orang apabila orang itu senang lawan aku pasti senang lagi. Orang itu apabila cinta lawan aku cinta lagi. Jadi kita malam maulid ini artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta dan senang lawan Nabi. Aku yang Nabi itu. Aku ini kan menyuruh membalas kalau bila orang baik Nabi balas dengan baik. Masa orang cinta lawan aku orang balas, orang senang lawan aku ada senang. Jadi ketika kita kemarin menyerahkan Nabi Muhammad bin Saleh atas kita arak harus lawan perahu, dihidupkan di perahu. Ketika maracun itu menyala, Sidin menyuruh kamera Sidin dan diabadikan Sidin di Instagram Sidin diputar Sidin terus. Lalu aku nih kalau minta ampun maaf, minta halang, minta ridhonya, bahasa ditanya telah. Dan ulun senang bujur kedatangan tiang kesini nih. Napa ujar Sidin? Kami pun sebagaimana guru Suhaimi senang dan jamaah senang, kami pun ujar Sidin senang juga bertemu dengan kalian semua yang ada di sana. Nah itulah Nabi lebih lagi. Ya Allah, bila kita senang lawan Nabi pasti senang. Bila kita cinta lawan Nabi pasti cinta. Nah sekalinya amalan maulid ahad sini kayak itu. Aku jangan ke sana. Jadi kira-kira kita ini cari dia datang Nabi. Cuma kitanya merendah. Ngecek. Aku jangan bayar bisa ini biruyati sayyidi bi administrator qalbi bi asri sadahu. Nabi itu anjak ini kita datang mengirangi kita karena dosa kita banyak, ya Allah, mata kita banyak, ada mata kita banyak sehingga ada melihat bahwa matahari nanti timbul itu masalahnya. Jangan masalahnya itu aja. Nah kemudian sedikitlah ujar Habib Ali kita ini diantara adalah awi jangan Sidin kita ini ujar Sidin lamun bagusnya itu berniat nang baik-baik lamun kita kada tahu berniat nang baik-baik cukup kita kayak ya Allah aku berniat bagaimana Habib Ali berniat cukup di sini. Aku ya Allah berniat bagaimana Habib Ali berniat. Bagus panggil baca Al-Fatihah. Allah. Misalnya duduk di majelis alim. Ya Allah, aku berniat sebagaimana Habib Ali berniat. Atau membaca kitab. Ya Allah, aku berniat sebagaimana Habib Ali berniat. Kita kada bisa berniat panjang-panjang tuh. Allah, boleh gitu. Nah, atau guru sempul. Ya Allah, aku berniat apa yang dinyatakan oleh guru sempul.
tempat di situ aja. Nah ikut dinian sidin. Nah itu kan, itu bagus benar itu kan. Nah kemudian di antara amalan yang dianjurkan sidin ini luar biasa, dan ini juga diceramahkan oleh Guru Sempol yang kita mengatakan ujar akhir kali, barang siapa yang membaca assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu maka ia seperti menziarahi Nabi alaihissalam. Sama dengan menziarahi Nabi. Ujar Nabi, manzara qabri manzarani ba'da wafati pakaian nama zarani fi hayati. Allah siapa yang menziarah aku setelah wafat sama menziarah aku waktu aku hidup. Kemudian siapa yang menziarah aku wajibat lahu syafaati, wajib mendapat syafaatku. Mun hendak kita bernilai berziarah ke Nabi, ujar Guru Sempol, dan ini memang wasiat kali sering-sering membaca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di YouTube ada Allah cara Guru Sempol. Kita mau ulang ini kenapa supaya kuat aja. Allah Guru Sempol supaya membaca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sama pahalanya mengilangi Nabi. Nah, sama pahalanya mengilangi lawan Nabi. Begitu juga ujar Guru Sempol bahwa barang siapa membaca assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, barang siapa yang membaca itu maka ia sama pahalanya menziarahi seluruh wali-wali Allah, seluruh orang saleh. Nah ini dulu kalau kita mendapat pahala menziarahi Nabi, baca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Anda dapat pahala ziarah seluruh dunia orang saleh, baca assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ini sedikit tapi padat. Biasa ini. Nah ini kalau dia membuka di YouTube ceramah Guru Sempol ada ini nih. Nah ini kan ulun mau ulangiakan aja. Sidin mengambil daripada wasiat Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Nah demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ini mendapat barakah, madad ya Allah, manfaat ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala melewati daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diantaranya Guru Sempol. Dan diantaranya kita awali pada malam hari ini Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Antaranya juga melewati Syekhatul Qadir al-Jilani dan wali-wali lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dengan mereka di dunia dan di akhirat dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demi kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.